Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala tuqata syaratul qabul amal wa fadlaha bi haqiqati taqwa wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu al-mulkul Qur'an wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Salatu wa salaman ala man talazimin wa awam. Amma ba'du. Wallahu ta'ala bil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nuh rabbina tadar 'alal ardi minal kafirin. Qala Rasulullah sallallahu afdal shaum ba'da Ramadan shaum bi syahril Muharram wa afdal shalat ba'da Faridah salatul lail rawahu Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bersilaturahim di Masjid Istiqomah ini dengan kegiatan rutin, yaitu pengajian setiap Jumat malam atau malam Sabtu. Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan semuanya kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in kepada kita sekalian selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti segala langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Sekarang masih tanggal 28 Juli 2023. Tadi kita sudah menginjak bulan Syamsiah atau Qamariyah menginjak tanggal 11 Muharram. Tadi tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram 1445 Hijriah. Hadirin rahimakumullah, walaupun sudah lewat beberapa saat, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terjadi di dalam sejarah yang dibentang oleh dalam Al-Quran maupun juga sunnah Rasulullah SAW yang terjadi pada tanggal 10 Muharram ini. Muharram ini kita ketahui bahwa ia adalah bulan awal tahun Hijriah. Dan ditetapkannya dari mulai hijrah Rasulullah Muhammad SAW dengan para sahabat dari Mekah ke Madinah ini. Kita sudah menginjak sampai hari ini, sampai saat ini sudah 1445 tahun. Bulan Muharram adalah bulan yang awal. Bulan Muharram itu termasuk bulan dimasukkan para kelompok yang mulia. Di antaranya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab dan Muharram disebut oleh Allah Syahrullah, bulan Allah, bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Disebut juga Syahrullah, bulan Allah, bulan Muharram. Saat sebelum hijrah diharamkan untuk melaksanakan peperangan, diharamkan untuk melakukan masalah itu dimulai senjata dan sebagainya pada bulan Muharram, dan dianjurkan lebih banyak memperbanyak melakukan amal ibadah, amal soleh, baik hablulillah dan juga hablulillah. Maka pada bulan Muharram yang tengah kita laksanakan ini, kita pada ini begitu banyak faedah-faedah atau juga kemudian yang terjadi pada bulan Muharram. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu yang saya hormati, banyak peristiwa yang terjadi pada 10 Muharram hari tadi atau di dalam kalender kita, atau tanggal 28 Juli tadi, tepatnya hari Asyura. Hari Asyura itu walaupun memang itu sudah lewat, saya akan menyampaikan bagaimana peristiwa yang terjadi pada satu Asyura ini. Di dalam sejarah banyak sekali itu yang terjadi hari Asyura ini. Terima taubat Nabi Adam bulan 10 Muharram hari Asyura. Kemudian juga diselamatkan Nabi Ibrahim dari api neraka tanggal 10 Asyura.
tanggal 10 Muharram hari Asyura. Kemudian juga Nabi Ayub, Nabi Yusuf keluar dari penjara tanggal 1 Syura, tanggal hari Asyura 10 Muharram. Nabi Sulam Nabi Isa lahir dan diangkat ke langit juga 10 Muharram, dan masih banyak lagi. Salah satunya diantaranya adalah yang saya sampaikan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diterima dari Abu Hurairah ini. Ini yang ada kaitannya dengan masalah saum hari Asyura ini. Saum 10 Muharram hari Asyura ini. Marah Nabi SAW bi'unasi minal Yahudi qad shamu yawma Asyura wa qala ma hadha minas saum. Rasulullah SAW berjalan melewati sekelompok orang Yahudi. Qad shamu yawma Asyura, mereka tengah melakukan saum Asyura. Wa qala ma hadha minas saum. Rasulullah bertanya, ma hadha minas saum? Puasa Nabi, saum apa hari ini? Lalu mereka menjawab, qalu al-yawma alladzi najallahu Musa wa bani Israil minal gharqi wa ghurqi fir'aun. Hari ini adalah Allah telah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari tenggelam di lautan, wa ghurqi fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah pada hari ini, 1 Syura, hari Asyura 10 Muharram. Wa hadzal yaum istawat fihi safinatu 'alal judi, dan juga hari ini juga berlabuhnya perahu as-safinah, perahu Nabi Nuh 'alal judi, di bukit Judi, juga tanggal 10 Muharram, hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Fasamahu Nuhun wa Musa syukrulillah, maka Nabi Musa dan Nabi Nuh berpuasa syukrulillah, syukur pada Allah. Itu kata mereka. Jadi kebenaran Yahudi tanggal 10 Muharram hari Asyura itu puasa, dan oleh orang Yahudi Asyura itu diagungkan. Nah, kata Rasulullah, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menjawab, berkata, ana ahaqqu bi Musa wa ahaqqu bi shaumi hadzal yaum. Aku lebih hak kepada Musa, dan aku lebih hak untuk melakukan saum 10 Muharram, saum Asyura. Kata Rasulullah. Kalau orang Yahudi sudah biasa saum, dan mereka sedang saum karena Nabi Musa dan Nabi juga saum, maka kata Rasulullah, ana ahaqqu bi Musa wa ahaqqu bi shaumi hadzal yaum. Saya lebih hak dengan Musa, dan saya lebih hak untuk saum pada tanggal 10 Muharram hari Asyura. Fa amara ashabahu bis saum, maka Rasulullah SAW memerintah kepada sahabat-sahabatnya untuk melakukan saum, yaitu saum yang disebut saum Asyura tanggal 10 Muharram. Ini hadits dari Imam Ahmad yang diterima dari Abu Hurairah. Hadirin rahimakumullah, ini dari hadis ini ada 2 peristiwa besar yang juga ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Pertama yaitu peristiwa Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada kaum kafir. Nabi sebelumnya diutus kepada orang-orang yang beriman, yang sudah muslim. Tidak ada seorang pun di antara Nabi sebelumnya, Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, itu semua maklumatnya, semua kaumnya adalah muslim. Tidak ada seorang pun umat 3 nabi ini yang kafir. Nah, pertama kali yang diutus oleh Allah untuk mengingatkan orang-orang kafir yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, nah di dalam tafsir dijelaskan di daerah mana itu pemukiman Nabi Nuh sampai umatnya itu, umat-umat yang kafir itu musnah, itu selama 950 tahun. Jadi kita tahu dalam sejarah, pernah kita hafal waktu anak kecil, Nabi Idris itu usianya 1000 tahun, Nuh 900 berapa, hampir 1000 tahun. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah
diutus oleh Allah kepada orang-orang kafir untuk mengajak supaya orang-orang kafir beriman kepada Allah, supaya orang-orang kafir itu memasuki Islam. Nah, tetapi selama itu pula Nabi Nuh dengan sabar terus menerus, kadang dengan berita gembira, kadang juga hal yang rasa peringatan gitu. Itu tidak didengar. Bahkan Nabi Nuh itu dimusuhi. Bukan hanya dimusuhi, sampai dilempar, sampai dipukul oleh umatnya itu. Di umat-umat Nabi yang dalam itu, bapak-bapak, kita tahu dalam sejarah itu umat yang bandar-bandar dalam kepada nabinya itu, kepada Rasul pembawa itu, bukan hanya diejek, dihina, ya, bukan berupa mulut atau sekarang ini dibully, itu sampai fisik. Nabi Nuh itu berkali-kali dipukuli sampai pingsan dalam sejarah. Pingsan, malah mengira mereka itu Nabi Nuh ini sudah meninggal, sudah mati. Tapi Allah menghidupkan kembali sehingga jak wanita dakwah lagi itu. Sabar, tekun, rajin terus. Ya, cobaan segala macam dihadapi, tapi dakwahnya begitu bandelnya umat-umatnya, tidak ada yang beriman kecuali orang yang sebelumnya sudah beriman. Dengan sungguh-sungguh segala macam itu mengajak orang bertauhid kepada Allah, mengajak supaya orang masuk Islam. Umat-umat Nabi Nuh itu malah termasuk anaknya. Ada seorang anaknya yang kalau tidak salah namanya Anja. Itu ada salah satu anaknya itu di dalam Quran dijelaskan itu ada tiga dalam tafsir itu. Ada Sam, ada Ham, apa saja. Antara ada Kanan. Yang bandelnya itu di dalam surah itu Kanan. Hadirin rahimahullah, akhirnya karena umatnya tidak mau banyak yang mau beriman, maka Allah mewahyukan beritahukan bahwa kepada Nabi Nuh bahwa umatnya itu tidak akan beriman kecuali orang-orang yang sudah beriman. Mereka tidak akan iman, ya, akan menjadi muslim kecuali orang yang sudah beriman. Oleh sebab itu maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah doanya Robbi. Nah, di dalam surat Nuh ayat 26, Robbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyar. Ya Tuhanku, ya Allah, janganlah diberi kesempatan hidup seorang pun orang-orang kafir di muka bumi. Itu sudah bisa kita bayangkan 950 berdakwah, ngajak-ngajak, susah diajaknya berdakwah, mengajak iman kepada Allah. Zaman Nabi Nuh itu sampai akhirnya bukan putus asa, Nabi Nuh berdoa sampai kata Allah, tidak akan ada orang yang beriman kecuali orang yang sudah beriman. Maka kata Allah, maka akhirnya Nabi Nuh itu berdoa. Tadi doanya itu, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyar. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan hidup seorang pun di muka bumi ini, orang-orang kafir ini. Maka Allah kemudian juga doanya dikabulkan. Itu di dalam cerita Nabi Nuh, bapak-bapak, ibu-ibu bisa dibaca di dalam surat Hud. Itu ayat dari mulai 25 sampai ayat 44. Sampai berlabuhnya kapal Nabi Nuh, perahu itu di Gunung Al-Judi. Gunung Al-Judi itu katanya di daerah Turki timur, ya. Sebelah timur itu hampir berdekatan dengan Armenia. 36 kilo ke Armenia. Itu daerah Al-Judi namanya itu, gunung itu namanya Gunung Ararat, gunung berapi. Nah, berlabuhnya di situ. Jadi setelah Nabi Adam berdoa kemudian kepada Allah, lalu Allah menyuruh kepada Nabi Adam untuk membuat perahu. Buatlah perahu, lalu nanti akan kami bimbing. Jadi perahu dibimbing. Nah, di dalam Quran disebutkan ketika Nabi Adam Nabi Nuh membuat perahu, itu ditertawakan, diolok-olokkan. Membuat apa kata di tanah yang kering buat perahu. Gitu. Bahkan sudah memperingatkan nanti akan sebab kaum Nabi Nuh itu sebenarnya itu menantang. Kalau kau benar-benar utusan Allah, coba mana azab dari Tuhanmu azab. Lalu Allah yang Maha mengetahui, kata Nabi Nuh,
Anda suatu saat akan diazab oleh Allah. Maka suatu saat Nabi Nuh disuruh membuat perahu, sudah selesai, lalu datanglah azab yang berupa banjir besar yang sampai terus di dalam itu jelaskan. Nah, ada yang menjelaskan sampai 150 hari banjirnya, makin atas. Lalu perahu Nabi Nuh itu memuati, dinaiki oleh orang-orang yang beriman, antaranya keluarganya. Kemudian juga sampai binatang-binatang dijelaskan itu. Tapi saya baca di dalam itu ada di arkeologi yang menemukan fosil-fosil Nabi Nuh di Ararat itu, Ararat ya, di Bukit Al-Judi itu ada bekas ruangan binatang itu supaya tidak musnah nanti untuk berlanjut. Sebab Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah supaya tidak ada orang-orang kafir tidak diberi kesempatan hidup. Sebab ini akan melahirkan generasi penerusnya yang kafir katanya. Lebih baik musnahkan saja Allah itu mungkin bahasa kita. Maka dikabulkan, terjadilah banjir besar. Kemudian akhirnya Nabi Nuh dengan kapalnya dibimbing oleh Allah selama 40 hari 40 pelayanan banjir, akhirnya berlabuh di Bukit Al-Judi, tadi di Gunung Ararat di daerah dekat Armenia katanya, di Turki bagian timur katanya. Nah, itu terjadi, Allah menyelamatkan Nabi Nuh terjadi pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Maka tadi sebut orang-orang Yahudi itu saum pada hari Asyura. Tapi kata Rasul, aku lebih berhak untuk saum hari Asyura. Yang kedua, untuk perintah hadis tadi adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu seorang rasul dan nabi yang diutus kepada raja yang dolim. Saking dolimnya itu sampai dia mengaku Tuhan, yaitu Firaun. Ana rabbukumul a'la. Jadi ketika Musa ditanya, "Ya Musa, di mana Tuhanmu?" Musa menunjuk ke atas. Itu bukan pada dari atas, tapi menandakan aku. Nah, Firaun ingin buktikan, coba buat menara yang tinggi, ingin melihat Tuhan Musa di langit. Saking sombongnya, congkaknya Firaun. Nah, Nabi Musa diutus oleh Allah kepada orang Bani Israel, yaitu raja yang dolim, amat dolim. Nah, itu Firaun. Nah, Rasulullah Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah supaya datang ke Firaun, ajak beriman, ajak bertauhid kepada Allah, ajak untuk masuk Islam, ajak untuk mensucikan Allah dari sekutu-sekutu yang tidak baik, sekutu-sekutu itu. Nah, dengan kemujizatan, dengan Rasul dan menyatakan bahwa betul-betul sebagai Rasul, Firaun bukan hanya menerima dalam sejarah dalam Al-Quran, bukan hanya beriman, maka makin ganas, makin sadis itu menyiksa Bani Israel, termasuk kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa setelah itu pergi meninggalkan Mesir, ya, karena memang tidak bisa berdakwah kepada Firaun. Kemudian dengan pasukan Bani Israel berangkat menuju Mesir, dari Mesir. Kemudian dengan di dalam saya sudah 600.000 pasukan, 600.000 orang sampai ke tepi laut, buntu laut. Nah, Allah lalu memerintahkan kepada Nabi ini di dalam Al-Quran yang disebutkan surat Asy-Syu'ara ayat 63. Fa'auhayna ila Musa an adrib bi asaqal bahra fanfalaqa fa kana kullu firqin kattaydil azim. Itu surat Asy-Syu'ara ayat 63. Kemudian kami wahyukan kepada Musa adrib bi asaqal bahra supaya mengumpulkan tongkatnya ke lautan. Jadi sudah sampai ini, Nabi Musa kan punya mukjizat tongkat. Ya, banyak ceritanya mukjizat jadi ular. Orang Yahudi itu ahli-ahli sihir, di Fir'aun disuruh
membuat ular, tambang. Bergantung pada Musa. Abu Musa kan punya mukjizatnya tongkat ya, oleh Allah pukulkan ke tanah, menyatakan bahwa Anda sebagai Rasul, bukan ke tanah, maka tongkat Musa menjadi ular gede yang bisa memakan ular-ular dari tambang sihir jauh ini, yang buatan Firaun. Ini antara lain. Jadi disuruh mengumpulkan tongkat ke laut, maka disebut fanfalaqa, maka terbelahlah lautan itu. Fakana kullu firqin, maka setiap belahan itu katanya seperti gunung yang besar. Bahkan di dalam tafsir disebutkan sampai 12 belahan. Antara dua belahan itu ada jalan kering, ada jalan yang kering itu. Jadi terjadi fanfalaqa, pecah-pecah belahan-belahan. Kullu firqin, dan tiap-tiap belahan itu tak ada. Ini sampai 12 mungkin lapisan belahan-belahan itu. Kemudian tiap dua belahan itu ada jalan yang kering. Nah, jadi Nabi Musa dengan Bani Israel jalan biasa yang kering. Nah, ketika disitulah maka Pak Buriko di dalam ayat Al-Quran ya, Amr surat Yunus dijelaskan itu kan, ayat 90-91. Jadi di sebuah jawazna Bani Israel al-Bahra, maka kami selamatkan Bani Israel al-Bahra dari tenggelam menjadi lautan. Ini karena Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan di lautan tadi ya. Sebab tadi ada kalau terbelah maka terjadi seperti jalan yang kering itu. Biasa jalan biasa. Fatawaqa'at fahum fir'aun wa junudahu baghyan wa adla. Lalu mereka diikuti oleh Firaun. Fa'atbahum mengikuti pada mereka, pada Nabi Musa dan Bani Israil itu orang-orang Firaun. Wa junud dan tentaranya bagian wa adla, dalam membenci dan memusuhi. Sebab mengejar itu ketika Nabi Muhammad dengan Bani Israil pergi meninggalkan Mesir, dikejar. Sebab tujuannya ingin memusnahkan, ingin menghancurkan Musa dan Bani Israil. Nah, hatta idza adrakaul gharaqu, saya sampai kepada suatu saat ketika itu hampir tenggelam. Jadi Firaun itu mengejar Musa hampir tenggelam. Qala, nah Firaun ngomong, amantu annahu la ilaha illallah di amanat bi Bani Israil. Aku percaya, aku beriman kepada sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Tuhan Bani Israil. Wa ana minal muslimin, dan aku sekarang muslim. Aku seorang orang Islam. Nah, jadi ketika mungkin air laut sampai di tenggorokan, hampir tenggelam, Firaun itu berkata, baru di situ sadar bahwa aku beriman kepada Tuhan, tidak ada lagi Tuhan selain yang diimani oleh Bani Israil, selain oleh Nabi Musa. Wa ana minal muslimin, aku sekarang orang muslim. Tapi taubatnya sudah hampir tenggorokan. Ya, waqad asau itu qobluk. Ya, kamu akan sekarang baru mengakui, padahal sebelumnya kamu sudah berbuat dosa, berbuat kerusakan. Waktu itu bilang muslimin, kamu ada orang-orang yang membuat kerusakan. Akhirnya apa? Akhirnya tobatnya Nabi Musa, Firaun itu tidak diterima. Di dalam surat dijelaskan lagi, ketika Firaun mengatakan, aku tobat, aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh orang-orang Bani Israil, yang disembah oleh Nabi Musa. Sekarang orang Muslim. Nah, jadi ditenggelamkannya Firaun itu tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Maka orang Yahudi ya melakukan saum pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Jadi ini dijelaskan sebab kenapa taubat Firaun tidak diterima, sebab Firaun hampir mati. Di dalam Al-Quran dijelaskan tidak akan diterima orang yang taubat ketika taubatnya ini sudah hampir mati.
ketika kalau sudah tidak ada jalan lain kecuali mati gitu. Kan itu Firaun itu kan sudah tidak ada jalan lain gitu. Ya, tidak ada pilihan lain kecuali mati. Maka di situ tidak tobat. Nah, tobat yang diminta itu tidak diterima oleh Allah. Tobat yang diterima itu adalah sebelum ya sebelum sesuatu itu terjadi, ya, putus asa. Jadi seperti tadi Firaun itu putus asa ini. Tidak akan ada daya untuk hidup kecuali ya tobat itu. Aku terima. Tak tobat orang yang demikian itu, tobatnya orang Firaun, tobat orang itu tidak akan diterima oleh Allah. Di tobatnya itu ada tobat ketika orang sebelum masih seperti ada tanda-tanda kehidupan. Ini sudah hampir mati, sudah hampir dimakan laut baru dia tobat. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak diterima itu di dalam surat An-Nisa 18. Tidaklah taubat itu diterima dari orang-orang yang berat kalau membuat suatu kejahatan. Jadi hadirin rahimakumullah, nah ini ditenggelamkan Firaun dengan tentaranya yang kurang lebih 1.600.000 orang. Kalau Nabi Musa 600.000, ini 1.600.000. Itu ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, hingga pernah difilmkan itu di Misi ya, wahyu ilahi itu misi. Ada di situ ada tim komandemen 10 firman Tuhan Nabi Musa itu ada di ombak-ombak laut itu kan, sehingga Nabi Musa dengan Bani Israel selamat itu. Nah ini terjadi bapak-bapak, ibu-ibu, terjadi pada tanggal 10 Muharram, maka disebut hari mulianya. Oleh sebab itu maka Rasulullah SAW mengatakan aku lebih berhak untuk melakukan saum pada hari 10 Muharram, hari Asyura. Nah, Rasulullah bersabda ketika dia tanya, ayo saum Asyura, bagaimana pahalanya, kedudukan pahala saum hari Asyura? Maka saya menjawab, yukaffiru wa yaqul sanatal madiyah, menghapuskan dosa 1 tahun yang lewat dari hari sebelum 10 Muharram, sebelum tanggal hari Asyura. Jadi lewat 1 tahun ke belakang dihapuskan oleh Allah tanpa kecuali, tidak ada kecuali. Ya, tidak kecuali orang yang berbuat dosa kemurtaan. Jadi dihapus oleh Allah. Begitu bagusnya suatu sayembara dari Rasulullah SAW. Kita sebagai manusia yang berlumuran darah, berlumuran dosa selama 1 tahun, terutama dosa-dosa kecil mungkin yang tidak terasa, subhanallah bisa dihapus di tiap hanya beberapa jam, hanya 12 jam kurang lebih saum pada 1 hari. Rasul menyatakan riwayat bahwa Muslim sahih bahwa saum 1 hari Asyura menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Subhanallah. Begitu sayembaran Allah oleh Rasul, ya, murahnya ampunan Allah oleh Rasul, dosa yang 1 tahun kita sebagai manusia tidak terasa dengan dosa kesalahan, ya, mahfur khata manusia itu oleh Allah dihapus sekadar hanya beberapa jam, 12 kurang lebih 12 jam saum 1 hari Asyura. Lalu keutamaannya Rasulullah SAW ditanya bagaimana keutamaannya di afdhalus saum ba'da Ramadan, saum syahrullah Muharram. Saum yang paling afdal setelah bulan Ramadan itu saum syahrullah, bulan Allah. Jadi tadi disebutkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab disebut syahrullah, bulan Allah. Bulan Allah, yang lain tidak disebut bulan Allah, tapi ini syahrullah Muharram. Itu tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram itu sampai diutamakan. Jadi saum yang utama setelah Ramadan apa? Syahrul Muharram, hari Asyura. Tidak disebut Syahrul Arafah. Tapi Rasulullah menyatakan saum hari Arafah menghapus 2 tahun. Tapi yang lebih utama kata Rasulullah afdal, ya, ba'da Ramadan saumu Syahrul Muharram, yaitu sebulan saum bulan Muharram, yaitu tanggal Muharram. Lalu sholat yang paling utama setelah sholat fardu yaitu sholat lail, yaitu sholat tahajud. Hadirin rahimakumullah,
masih banyak peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram, tanggal hari Asyura ini. Ya tadi kita terima bantuan Nabi Adam, kemudian juga selamatnya Nabi Musa, Nabi Yusuf, selamatnya Nabi Ibrahim dari dibakar api, Nabi Ayub dan sebagainya, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Begitu istiwa oleh Allah saat 10 Muharram itu. Dan juga satu tradisi yang baik yang mencontoh Rasulullah SAW bahwa pada tanggal hari Asyura 10 Muharram itu adalah disebut Idul Yatam, hari raya anak-anak yatim. Hari raya anak-anak yatim. Ini mencontoh Rasulullah SAW. Rasulullah menyayangi anak-anak yatim dan sangat menyayangi, begitu lebih menyayangi pada bulan Muharram tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah itu pada tanggal 10 Muharram hari Asyura itu mengadakan jamuan untuk anak-anak yatim dan keluarganya, anak yatim. Nah ini tradisi ini alhamdulillah bisa dilakukan oleh di kita. Banyak orang-orang yang ingin itu memanggil anak-anak yatim, membawa yatim. Untuk apa itu? Membahagiakan. Id bukan berarti menambah hari Id. Sebab hari Id kita itu ada dua, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi ini adalah suatu kebahagiaan, memberikan kebahagiaan pada anak-anak yatim yaitu tanggal 10 Muharram. Maka dianjurkan orang-orang yang punya rezeki untuk banyak memberikan bantuan, ya, itu santunan, makanan, pakaian, dan sebagainya yang dibuat anak yatim. Pada seolah-olah anak yatim itu pada hari ini mereka bahagia. Anak-anak kecil yang masih kecil yang tinggal oleh ibu atau bapaknya itu mereka bahagia. Maka dicontoh oleh Rasulullah SAW pada hari Asyura tanggal 10 Muharram ini mereka seperti hari rayanya itu. Sebut hari Idul Idul Yatama, hari raya anak-anak yatim itu. Dan oleh Allah dijelaskan oleh Rasul ini, siapa orang yang mengurus, membahagiakan, memelihara, memberi makan anak yatim, maka nanti di surga akan bersama saya seperti ini, 2 jari sambil mengangkat tangan, jari telunjuk dan jari tengah yang akan direndahkan. Saya dengan yang mengurus anak yatim, memelihara anak yatim adalah seperti ini di surga nanti ada 2 jari, seperti 2 jari. Artinya apa? Bersama-sama. Subhanallah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluarga rezeki di bulan Muharram, walaupun memang bukan hanya bulan Muharram saja, bukan hanya Asyura saja, selamanya lah kita berbuat baik mulai anak yatim. Tapi Rasulullah memberikan contoh lebih diutamakan lagi pada bulan Muharram, lebih diutamakan lagi pada hari Asyura untuk mereka membahagiakan anak-anak yatim ini. Sampai di dalam, saya baca di dalam Tanbihul Ghafilin, ada hadis itu Alkitab, ya, yang ditulis oleh As-Samarqandi kalau tidak salah begini. Siapa orang yang melakukan saum Asyura maka akan diberi pahala 1000 malaikat dan pahala 10.000 syuhada. Dan siapa orang yang mengusap kepalanya anak yatim, mengusap rambutnya, maka Allah akan mengangkat derajatnya sesuai dengan rambutnya itu, sesuai dengan apa rambutnya diusapnya. Maksudnya apa? Maksudnya itu memang mungkin disunahkan lah kita menyantuni, kita pegang kepalanya, kepada rambutnya diusap, itu terutama memberikan kasih sayang. Seperti halnya kita menggambarkan menyayangi anak putra putri kita waktu kecil. Mereka kan tidak memperoleh kasih sayang orang tua, maka kita sayangi dengan memegang, Rasul mencontohkan memegang kepalanya, rambutnya ini. Maka ini sebagai bukti itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Itu ya, oleh Allah orang yang mengusap rambut anak yatim ketika kita menyantuni. Bukan hanya memegangnya saja, tapi menyantuni artinya tadi memberi kebutuhannya, memberi makannya, memberi pakannya itu. Nah ini beberapa apa tradisi yang biasa di kita dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Karena di daerah saya ini orang pengusaha sudah rutin itu mengumpulkan anak-anak yatim, orang-orang janda, orang-orang miskin itu tanggal 1 Muharram. Berbagi rezeki itu. Kalau
Itu mencontoh kebiasaan Islam yang dilakukan Rasulullah ketika menjamu pada saat hari Asyura ini. Semua orang itu anak yatim. Kata Rasulullah SAW, orang-orang yang mengandalkan orang yatim maka sama-sama akan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi ada Idul tadi hari Asyura sama Muharram itu adalah juga kita disunatkan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan saum Asyura dalam satu hari. Bahkan sebelumnya itu ada namanya Tasu'a tanggal 9. Untuk apa katanya itu sebab Yahudi saum tanggal 10 yang di Rasulullah lebih maka supaya membedakannya itu saum dari tanggal 9. Tanggal 9 Muharram itu hari Tasu'a. Kalau di kita kemarin Kamis hari Jumat. Malah Imam Asy-Syafi'i ini menyenangkan sampai kami menyarankan sarankan sampai 3 hari. 9, 10 sampai 11. Karena apa? Karena kan kalau hari Jumat itu saum sunnah harus dilakukan sesudah sebelum. Jadi kalau saum sunat saja hari Jumat harus ada setelahnya. Sabtu, kalau sebelumnya Kamis, Jumat. Jadi Imam Syafi'i menyarankan 3 hari gitu. Tapi terserah yang penting sunnah Rasulullah SAW yang saya sampaikan dalam riwayat Imam Ahmad tadi itu adalah 1 hari Asyura tanggal 10 Muharram. Tapi baik juga melakukan Tasu'a sama 9 Muharram ya. Bapak-bapak ibu-ibu di samping itu juga tadi disebut Idul Yatama. Idul Yatama itu hari raya bergembira anak-anak yatim. Jadi sekali lagi bagi para negara kita yang mumpung masih bulan Muharram atau juga bulan yang lainnya ini kita mengambil anak yatim, bahagiakan mereka apa yang kebutuhan mereka, apakah mungkin sandang, pangannya, mungkinnya terutama masalah kebutuhannya, sebab mereka juga mungkin ingin seperti anak-anak yang biasa, yang sempurna. Maka pantas kata Rasulullah SAW, orang-orang yang memelihara, yang membahagiakan dan menjadikan anak yatim adalah nanti di surga akan seperti buah jari, seperti begini, dari telunjuk dan dari tengah dengan jungkir, dan akan sama-sama dengan Rasulullah orang-orang yang menjadikan anak yatim. Hadirin rahimahullah, itulah mungkin sekelumit tentang pelajaran yang diambil dari sejarah peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Masih banyak lagi, tapi dari hadis yang saya terkait hanya ada 2. Peristiwa Nabi Nuh dan juga peristiwa Nabi Musa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini dijadikan disebut hari Asyura, saum yang disunahkan untuk melakukan saum. Ini ada manfaatnya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Akhir dengan Rabbana adzlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah benar. Wa sallallahu Muhammad subhanahu wa ta'ala rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.